naik level dalam Tuhan, aku sebutnya ini aja, going to next level. Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mikir nih gimana ya cara naik level, atau emang dalam Tuhan tuh ada level nggak sih? Pasti ada level. Ya kita kan nggak mungkin hidup kita sama terus seumur hidup. Pasti kita ada naik, itu ada grafiknya gitu ya. Dan mungkin yang namanya grafik, ya kalau teman-teman tahu, hampir nggak ada grafik tuh yang terus naik gitu. Jarang banget lah ada grafik yang naik. Kalaupun dia naik ya, dia biasanya akan disebutnya uptrend. Uptrend tuh bukan artinya lurus naik, tapi dia bakal naik, mungkin turun dikit tuh kayak itu ya, turun dikit, terus naik lagi, terus turun dikit lagi, naik lagi. Nah itu grafik kehidupan kita mestinya kayak gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita ngalamin masalah. Nah masalah itu justru ya itu penurunan sedikit ya itu. Ya, jangan sampai karena masalah jangan sampai karena masalah justru kita turunnya malah drastis gitu ya, ngedrop ke bawah. Enggak, justru itu mestinya jadi ininya nih. Jadi ini ya. Ya, biarkan masalah kita tuh jadi penurunan sedikit ini. Nah, tapi dari sini naik, naik, masalah lagi, naik lagi. Nah, mestinya hidup kita kayak gitu, teman-teman. Nah, aku akan mulai dengan ini. Petirnya kencang sekali ya, nggak tahu di tempat kalian. Aku akan mulai dengan ini. Kalau teman-teman tahu, ini gambar Taman Eden. Itu ada Adam dan Hawa ya. Itu mereka masih telanjang. Ini jadi benar-benar pembentukan pertama kali lah. Pembentukan alam semesta pertama kali. Nah, aku nggak akan bahas tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Ya itu udah klasik banget. Tapi aku akan bahas yang ini. Kejadian 2 ayat 15. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, aku nggak tahu teman-teman kalau dengar kata kalimat ini tuh kayak gimana, tapi aku lagi merenungkan juga gitu ya. Kalau kata memelihara, yaitu ya udah ya apa yang Tuhan bikin ya kita pelihara supaya tetap bagus gitu kan, supaya nggak rusak. Nah, tapi kata mengusahakan itu kan kalau mengusahakan dalam arti sebenarnya itu lebih ke apa? Mengembangkan gitu ya, mengembangkan supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, itu kata mengusahakan tuh kayak gitu. Nah, padahal di kitab Kejadian dibilangin tuh semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Nah, aneh ya. Kok kalau Tuhan udah ciptain semua di Taman Eden baik, kenapa Adam disuruh mengusahakan? Seakan-akan itu belum paling baik, seakan-akan gitu ya. Nah, kenapa? Nah, jawabannya bukan karena Taman Eden itu bukan nggak baik. Nah, tapi segala sesuatu yang Tuhan ciptain itu selalu punya potensi buat dikembangin lagi jadi lebih baik. Nah, aku ulang sekali lagi ya. Bukan apa yang Tuhan ciptain itu nggak baik. Ya, semua yang Tuhan ciptain itu baik. Nah, tapi semua yang Tuhan ciptain itu selalu punya potensi buat dikembangin supaya jadi lebih baik lagi. Nah, kalau segala sesuatu yang Tuhan ciptain nggak punya potensi buat dikembangin lagi, ya Tuhan ngapain suruh Adam buat mengusahakan taman itu? Nah, justru kata mengusahakan ini ngelambangin itu. Ya, bukan ngelambangin itu, sorry. Itu menunjukkan kalau segala sesuatu yang Tuhan ciptain itu bisa dikembangin lagi ya. Bisa dikembangin lagi buat jadi lebih baik. Nah, sama kayak gini, kalau teman-teman lihat misalnya tahun 2023 ya, Samsung keluarin produk terbaik ya. Emang tahun yang 2022 jelek? Ya, tahun 2022 mereka udah bilang tuh, ini Samsung terbaik tahun 2022. Tahun 2023-nya bilang lagi, ini ada Samsung terbaik tahun 2023. Nah, bukan artinya 2022 jelek. Nah, ini udah tahun 2024 nih. Mungkin nanti akan keluar lagi. Ini Samsung terbaik sepanjang sejarah Samsung tahun 2024. Nah, tapi apa yang keluaran tahun 2023 jelek ya kan enggak juga. Ya, makanya itu selalu ada potensi buat dikembangin lagi ya. Makanya zaman Taman Eden belum ada listrik, belum ada lampu, mungkin ya mobil segala macam. Nah, manusia tuh diciptain Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu punya apa? Punya kemampuan produktif gitu ya, punya kemampuan produktif. Nah, itu dari Tuhan. Nah, jadi intinya adalah kita itu selalu bisa mengusahakan segala sesuatu yang udah Tuhan kasih di hidup kita. Nah, kalau kita mau naik level ya kita setia dulu. Ya sama kayak perumpamaan talenta gitu ya. Dia dikasih berapa talenta, usahakin ya, diusahakan supaya ngasilin talenta yang sejumlah itu juga.
Nah, setia dulu, setia nanti akan naik level pasti. Nah, kita jadi harus ngerti dulu, ya manusia kita semua itu punya potensi buat mengembangkan apa yang sudah Tuhan kasih di hidup kita. Dan kita harus kembangin itu dengan setia. Nah, kalau kita udah setia kembangin apa yang Tuhan kasih di hidup kita, nah, Tuhan akan ngangkat kita jadi kepala. Ini ayat yang terkenal banget, tapi kadang-kadang suka dipakai sembarangan juga ya. Nah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Udah kadang-kadang orang cuma sampai situ doang gitu ya bacanya. Nah, tapi ada kata ini, apabila. Nah, itu syarat ya berarti. Syaratnya adalah engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan kata setia, yaitu ya, ada kata setia. Ulangan 28 ayat 13. Nah, itu. Jadi Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik dan bukan turun kalau kita dengerin perintah Tuhan dengan setia. Nah, apa sih artinya menjadi kepala? Nah, menjadi kepala ya itu kepala itu dalam bahasa Ibrani itu aku nggak tahu bacanya apa sih ya, rosh mungkin. Nah, itu nggak dipandang sebagai tempat akal, ya, tapi itu dipandang sebagai sumber kehidupan. Ya, bukan cuma otak ya, tapi benar-benar sumber kehidupan dilihatnya dari kepala. Ya, mengangkat kepala, ya, Tuhan mengangkat kepala kita itu Mazmur penuh dengan kata itu. Tuhan mengangkat kepalaku segala macam. Itu memberi kehidupan, ya, dalam arti keberhasilan di dalam Allah. Ya, memberi kehidupan dalam konteksnya keberhasilan di dalam Tuhan. Nah, kepala menyatakan keunggulan pangkat dan kekuasaan atas orang lain. Ya. Ekor menyatakan penundukan kepada kepala. Nah, ini sebenarnya dalam ayat itu, ya, itu bangsa Israel itu mau diangkat jadi kepala dari bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain jadi ekornya gitu ya. Nah, itu konteksnya kayak gitu sebenarnya. Jadi bangsa-bangsa lain mestinya menunduk kepada Israel sebagai kepala. Nah, Israel punya keunggulan pangkat dan kekuasaan mestinya. Nah, kepala tidak harus menjadi orang nomor satu. Nah, ini sering banget, nggak sering banget sih ya, tapi aku beberapa kali pernah ngomong ini kalau teman-teman pernah ikutin. Kepala itu nggak harus jadi orang nomor satu. Contoh, Yusuf. Yusuf itu nggak pernah jadi orang nomor satu. Yusuf itu orang kedua di Mesir. Ya, orang nomor satu Firaun. Siapa lagi yang bukan orang nomor satu ya, Daniel ya. Daniel itu nggak pernah jadi orang nomor satu, jadi dia masih ada raja di atasnya. Nah, jadi kita itu kalau jadi kepala nggak harus jadi orang nomor satu. Nah, tapi orang yang diangkat jadi kepala sama Tuhan, dia pasti punya pengaruh kepada orang nomor satu. Ya, nah, paham ya teman-teman? Kita nggak harus jadi presiden, tapi kalau kita bisa punya pengaruh kepada presiden, itu udah hebat kan? Kita bisa pengaruhin presiden gitu. Nah, apa ya kalau kita ngomongin raja segala raja gitu. Nah, itu jadi kita nggak perlu jadi orang nomor satu, tapi orang yang jadi kepala pasti punya pengaruh kepada orang nomor satu. Ya, itu kayak Daniel, Yusuf, nah itu pengaruhnya kuat tuh sama orang nomor satunya. Nah, kepala harus tahu kemana mereka pergi. Ya. Karena kemanapun kepala pergi, kesitulah ekornya berjalan mengikuti. Nah, ini kepala tuh penting banget ya, penting banget. Kenapa? Karena itu jadi kepala tuh apa sih ngomongnya, pemimpinnya gitu ya, pemimpin ya. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena yang namanya kepala pasti punya ekor. Ya, ada pengikutnya. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan kalau kita jadi kepala. Karena kalau kita sesat, ekornya juga akan jadi sesat. Nah, makanya syarat menjadi kepala adalah mendengarkan perintah Tuhan. Kepala yang baik ya. Kepala yang baik adalah mendengarkan perintah Tuhan. Karena kita nggak mungkin sesat. Ya, jangan sampai kita sok-sokan jadi kepala, padahal kita ngaco, akhirnya yang ikutin kita jadi sesat juga. Nah, kepala ini sebenarnya lebih konteksnya tuh kayak apa sih? Kepala sekolah, kepala keluarga, pemimpinnya gitu ya. Nah, itu Paulus gambarin Tuhan Yesus tuh kepala, Kristus tuh kepala. Ya, gereja adalah tubuhnya. Jadi gereja yang baik adalah gereja yang menjadikan Tuhan sebagai kepalanya. Kita ikutin kemanapun kepalanya pergi gitu ya, kita ngikutin. Nah, tapi dalam konteks kita sebagai manusia ya itu sama ya, jangan sampai kita jadi manusia yang abal-abal, yang nggak mau dengerin perintah Tuhan, akhirnya kita jadi ngaco, malah kita nyesatin orang ya, kita jalan ke neraka dan orang ngikutin kita ke neraka. Jangan sampai kayak gitu.
Jangan pernah sampai kayak gitu. Nah, menjadi kepala itu pasti kita akan ngalamin yang namanya quality control. Pasti, ya. Menjadi kepala tanpa dipersiapkan Tuhan hanya akan berujung kepada kehancuran. Kalau teman-teman tahu ada istilah namanya quality control. Ya, quality control dalam pabrik itu biasa pasti ada quality control. Itu pengendalian mutu namanya kalau bahasa Indonesia, pengendalian mutu, pengendalian kualitas. Contohnya apa? Contoh di pabrik gitar, ya di pabrik gitar itu selalu ada quality control. Apa yang bedain gitar 1 juta sama gitar 3 juta misalnya? Saya juga baru tahu gitu ya. Mungkin bahannya sama, bahannya sama. Nah, tapi quality control itu sepenting apa? Sepenting gitar tuh apa itu ya? Miring sedikit aja itu udah cacat kadang-kadang. Udah termasuk cacat, ya. Apapun yang miring sedikit di gitar itu udah hitungannya cacat. Nah, kadang-kadang kan ada yang namanya produksi kan ya, kadang-kadang ada yang ngaco lah gitu. Di luar kemampuan kita buat jagain gitu ya. Nah, makanya kita harus quality control lagi. Nah, makanya kadang-kadang kalau gitar yang murah-murah itu banyak yang ngaco-ngaco tuh. Catnya mungkin bleber dikit, bagian sininya miring dikit, ininya bengkok, ininya patah mungkin segala macam nggak kelihatan, ininya udah karatan segala macam. Nah, itu quality control kurang bagus makanya. Nah, penting banget quality control. Nah, buat manusia juga ya, Tuhan akan kalau mengangkat kita jadi kepala, Tuhan akan siapin namanya quality control di hidup kita. Nah, kita akan lihat nanti kayak gimana contohnya. Nah, kenapa kita butuh quality control? Karena ini kalimat yang terkenal mestinya, teman-teman mesti pernah dengar, seharusnya promosi membuat kita mencapai puncak ya. Kita bisa dipromosin tuh sampai ke puncak. Tapi kalau karakter kita nggak bagus, kita akan jatuh. Ya, jadi karakter itu akan membuat kita tetap bertahan di puncak. Ya, jangan sampai kita cuma promosi naik hanya untuk jatuh. Itu kan kasihan banget. Berapa banyak teman-teman lihat orang-orang hebat yang kesana kayak hidupnya naik, tapi pas sudah naik itu malah jatuh. Ya, banyak hamba Tuhan kayak gitu. Aku pernah beberapa kali lihat hamba Tuhan yang selingkuh, jadi ateis bahkan segala macam. Padahal udah di puncak-puncaknya gitu. Jangan sampai kita kayak gitu. Ya, karakter kita tuh penting. Makanya quality control ya Tuhan tuh penting banget. Ya, ini dialami sama tokoh yang kita semua masih kenal, yaitu Yusuf. Kalau teman-teman lihat di sini, mestinya teman-teman kalau baca Alkitab nggak perlu bingung Yusuf yang mana ya. Nah, Yusuf itu yang paling nyolok tuh, ya, yang udah kayak pelangi-pelangi itu. Nah, itu di Alkitab bahasa Indonesia mungkin disebutnya sebagai jubah yang maha indah, tapi sebenarnya di bahasa Inggrisnya tuh colorful ya, jubah yang colorful, warna-warni ya. Jadi menyolok banget lah, menyolok banget. Nah, Yusuf ini dia dari anak yang dimanja bapaknya, ya punya ambisi, sombong ya, merasa dia akan jadi pemimpin dari semuanya ya, dia sombong kan. Sombong, berambisi, dimanja papanya, akhirnya dia dijual sebagai budak. Ya, dijual sebagai budak. Nah, kalau teman-teman tahu, dijual sebagai budak ini langkah yang diambil saudara-saudaranya buat menjamin kalau Yusuf nggak bakal jadi pemimpin mereka. Kenapa? Karena kalau kita gitu ya, kalau kita jadi budak, budak itu nggak cuma jadi budak doang, tapi masa depannya tuh kayak kehapus langsung. Kehapusnya gimana? Kita sampai kita mati, kita akan jadi budak. Kita punya anak pun, anaknya harus jadi budak. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi kan saudara-saudara udah tahu kan, wah nih Yusuf nih mau jadi pemimpin atas kita nih, kurang ajar nih adik nih. Nah, karena begitu, mereka ambil kesempatan buat ini. Ya, mereka jual sebagai budak supaya kayak kesana mungkin mereka akan ngomong gitu ya, rasain lo, ya rasain lo akan jadi budak seumur hidup lo, anak lo aja bakal jadi budak, lo nggak bisa jadi mimpin kita jadinya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi benar-benar dicopotin gitu ya, dicopotin banget lah dari kehormatannya, dan dia jadi budak seumur hidup mestinya. Udah gitu dia masuk ke rumah ini, rumah Potifar, digodain sama tante Potifar. Akhirnya dia nolak, yaitu belajar integritas ya, belajar integritas, dia punya integritas yang bagus. Ya, digodain ini nggak mau, digodain itu nggak mau, dan dia di sini juga belajar manajemen ya, karena Potifarnya seneng ya, rumahnya tuh kayak rapi banget lah manajemennya sejak ada Yusuf. Akhirnya di sini dia difitnah sama tante ini, habis difitnah sama si tante, dia masuk penjara.
Nah, di penjara, nah teman-teman harus tahu ya, di penjara zaman dulu itu nggak kayak penjara zaman sekarang. Ya, penjara zaman sekarang kalau dibandingin sama penjara zaman dulu, penjara zaman sekarang tuh udah kayak hotel kalau dibandingin sama penjara zaman dulu. Kenapa? Karena beberapa tradisi bilang yang namanya penjara zaman dulu itu tuh bener-bener kita nggak bisa berdiri tegak, ya. Atapnya tuh pendek banget. Ya, jadi kita jalan aja tuh nggak bisa berdiri tegak, harus agak bongkok. Harus agak bongkok, dan terus makanannya juga kalau lihat penjara sekarang kan enak ya, kayak makanannya masih normal lah. Nah, kalau zaman dulu makanan penjara itu pernah ditulis di Alkitab, teman-teman bisa cek sendiri. Makanan di penjara itu kayak roti dan air secukupnya. Maksudnya apa? Yang penting tahanan ini makan dan nggak mati, ya nggak boleh kenyang, ya. Jadi makan seadanya aja. Yang penting jangan sampai mati kelaparan. Jadi makan seadanya aja. Nah, itu kan gak enak banget hidup kayak gitu ya, makan setengah kenyang gitu, yang penting nggak mati doang. Nah, itu penjara zaman dulu tuh separah itu, gitu, separah itu. Dan Yusuf di sini dia belajar manajemen juga. Dia dari manajer rumahan jadi manajer satu penjara, dan di sini dia nafsirin mimpi tukang aja apa namanya, pelayan roti, tukang roti ya sebutannya, aku lupa. Tukang roti sama si juru minuman. Ya, juru minuman. Yang menariknya di sini ya, dia nafsirin mimpi di sini. Nah, kadang-kadang, ya mungkin kadang-kadang sebelum mimpi kita terwujud, Tuhan mau kita buat nolongin mimpi orang lain dulu, kayak dia nih. Nah, setelah dia nolongin mimpi orang lain ini, si juru minuman lebih tepat ya, dia singkat cerita langsung diangkat jadi manajer satu bangsa, ya, jadi manajer satu rumah, jadi manajer penjara, endingnya dia jadi manajer satu bangsa. Ya, itu keren banget. Nah, ini dia nggak jadi orang nomor satu, ya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi kepala nggak harus jadi orang nomor 1 kok, kayak Yusuf. Nah, jadi 7 tahun makanan aja tuh, kalau teman-teman tahu ya, 7 tahun makanan kelimpahan kan. Yusuf awalnya dia manage 7 tahun kelimpahan ya makanan. Terus ada 7 tahun kekeringan. Nah, di situ aja tuh sebenarnya nunjukin gini. 7 tahun kelimpahan, makanan semua serba berlimpah. Nah, terus ada 7 tahun kekeringan. Gimana caranya kita bisa nyimpen makanan selama 7 tahun kekeringan? Nah, itu kan juga butuh apa sih? Butuh skill manajemen. Atau bahasa sekarang tuh itu kerjaan logistik ya. Jadi Yusuf tuh zaman itu tuh logistik banget tuh. Ya, persediaan makanan, jangan sampai gandumnya busuk, jangan sampai apanya busuk, segala macam selama 7 tahun kekeringan. Itu jadi dia benar-benar udah punya pengalaman semua manajemen itu, dan akhirnya dia bisa pakai manajemen itu buat ngamatin keluarganya yang hampir mati kelaparan masih dengan musim kekeringan itu. Dan selain itu, pas dia naik, dia juga punya karakter yang baik juga. Ya, skill manajemennya bagus, karakternya juga bagus. Dia nggak dendam, dia malah kayak nunjukin belas kasihan, dia maafin saudara-saudara segala macam. Nah, jadi Yusuf tuh itu ya perjalanan nanti ya. Dia dari anak manja, dijual jadi budak, mestinya masa depannya hilang mestinya. Tapi dia bisa jadi manajer satu rumah, terus dia jadi manajer satu penjara, sampai akhirnya dia jadi manajer satu bangsa. Nah, proses naik level kita di dalam Tuhan sama kayak yang Yusuf alami, pertama tuh ada perubahan, ya, ada perubahan yang bikin lebar kapasitas kita kayak Yusuf. Ya, ini dari anak orang kaya gitu ya, anak orang kaya dimanja papanya, ada perubahan, tiba-tiba dia harus jadi dari anak orang kaya jadi orang yang nggak punya apa-apa sama sekali. Ya, budak tuh nggak punya apa-apa lebih tepatnya. Ya, jadi tapi dengan dia nggak punya apa-apa itu, dia ngalamin perubahan yang drastis, kapasitasnya diperlebar. Ya, dia belajar manajemen. Ya, Yusuf tuh identik sama manajemen lah ya, manajemen rumah, manajemen penjara, sama manajemen bangsa. Nah, itu ada perubahan yang perlebar kapasitas dia. Yang kedua, ada ujiannya. Ya, ujiannya Yusuf apa? Ujiannya Yusuf mungkin yang paling kita kenal itu digodain sama tante-tante cantik. Ya, digodain sama tante-tante cantik. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau teliti, ada nggak sih ujian selain itu? Ya, banyak ya.
Ujian selain itu dia bisa apa ngomongnya? Dia bisa kepahitan, ya. Dia bisa kepahitan sepanjang waktu dia di Mesir, dia bisa kepahitan, ya. Dia bisa aja kan ngomong kan abis digodain, aduh, aku udah nggak mau tidur sama istri majikanku, malah aku dimasukin ke penjara. Tahu gitu, mendingan aku tidur aja sama istrinya, ya kan? Dia jadi budak enak, bisa tidur sama tante-tante cantik, dan nggak masuk penjara lagi. Nah, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu mestinya. Nah, tapi kan dia nggak kayak gitu. Dia nggak apa sih, nggak baperan, nggak kepahitan segala macam. Dia nggak nyalain Tuhan, bahkan nggak pernah satu kali pun dicatat dia nyalain Tuhan. Dan dia lulus ujiannya. Ujiannya banyak, Yusuf. Nggak cuma perubahan doang, tapi dia ngalamin ujian. Dan ketika kita naik level, ya ini, kita bakal semakin memberkati orang lain. Ya. Jangan bilang kita naik level dalam Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak berkatin orang lain lebih banyak. Yaitu kurang tepat. Ya, kalau kita naik level dalam Tuhan, pasti kita berkatin orang lain. Nah, apa aja syarat naik level dalam Tuhan? Orang yang mentingin diri sendiri tidak bisa menjadi orang yang memusatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau kita pentingin diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang pusatin diri kepada Allah. Kenapa? Karena ya Allah kita nggak pentingin. Kita nggak pentingin Allah kita pentingin diri sendiri. Nah ini kita nggak mungkin naik level. Ya, jadi sekali lagi orang yang mementingkan diri sendiri tidak bisa menjadi orang yang memusatkan diri kepada Allah. Yang kedua, orang yang menipu diri sendiri tidak bisa menjadi orang yang peka pada kehendak Allah. Maksudnya menipu diri sendiri itu gimana? Kita merasa lebih hebat dari yang semestinya. Ya, kita merasa lebih pintar daripada yang semestinya. Kita merasa lebih mampu daripada kita yang semestinya kita mampu, sorry. Nah, jadi jangan sampai kita menipu diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Oh, aku merasa hebat segala macam. Aku merasa bisa segala macam. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Mungkin emang bisa sih. Tapi kadang-kadang tuh kita terlalu apa sih? Menganggap diri kita terlalu hebat gitu. Itu paling bahaya. Ya, itu kesombongan. Dan kalau kita begitu, kita nggak mungkin peka sama kehendak Allah. Yang ketiga, orang yang mengejar kemauannya sendiri tidak bisa menjadi orang yang menyelaraskan diri pada tujuan Allah. Ya, kalau kita udah ngejar maunya kita sendiri, ya kita nggak mungkin menyelaraskan diri kita sama kemauan Tuhan. Nah, itu yang bikin kita kadang-kadang suka nggak naik level itu. Ya, yang kita kejar maunya kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Jangan sampai kita kejar apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan apa sih yang kau mau? Nah itu doa kita kadang-kadang itu jangan sampai gitu ya. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Ya nggak apa-apa sih mungkin, tapi jangan sampai itu jadi yang utama. Biasain doa, Tuhan aku sih maunya begini. Tapi kau maunya apa sih? Kalau kau maunya lain, ya udah, aku ikutin aja. Nah itu lebih bagus dibandingkan kita, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Nah jangan sampai kita doa kayak gitu. Ya, jadi syarat naik level dalam Tuhan, orang yang penting orang yang mentingin diri sendiri, kita nggak bisa jadi orang yang memusatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita pentingin kemauan kita sendiri, sampai kita nggak bisa pusatin diri kita kepada Tuhan. Orang yang menipu diri sendiri tidak bisa menjadi orang yang peka pada kehendak Allah. Ya, jangan sampai kita merasa diri kita terlalu hebat, terlalu bisa, terlalu mampu, terlalu pintar, sampai kita akhirnya nggak peka sama kehendak Tuhan. Dan jangan sampai kita cuma kejar maunya kita sendiri, karena itu kita nggak bisa menyelaraskan diri kita kepada tujuan Tuhan. Ya, ini jadi syaratnya. Nah, dan ini syarat. Nah, apa aja penghalangnya? Nah, sekarang penghalang nih. Penghalang kita naik level dalam Tuhan. 1, ketakutan. Nah, itu aku kasih definisinya ya. Ketakutan itu emosi yang dirasakan saat kita merasa bahwa kehidupan tiba-tiba berada di luar kendali kita dan tidak lagi percaya bahwa hidup berada di bawah kendali Allah. Nah, jadi kita akan takut ketika kita ada sesuatu yang kesana tuh kita nggak bisa kendalikan, ya di luar kendali kita. Nah, kita akan jadi takut. Nah, itu ketakutan itu yang dirasain sama Petrus. Nah, itu Petrus itu sebenarnya contoh orang yang udah naik level. Naik levelnya apa nih? Aku kasih tahu ya teman-teman ya. Yang pejalan di atas air, Petrus pejalan di atas air, itu kan naik level. Bayangin ya, dia seumur hidup jadi nelayan.
Jadi nelayan itu berarti setiap hari urusannya tuh sama air, ya. Setiap hari urusannya sama perairan. Nah, nelayan itu tahu, oh kalau airnya begini nih bahaya nih buat perahu nih. Kalau airnya begini, gini, 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 dia tahu lah semua tentang perairan mestinya. Nah, tapi nelayan bodoh mana yang mau keluar dari perahunya buat nginjekin kaki ke atas air? Nah, itu kan nggak masuk akal gitu. Nah, ini udah naik level loh, ya kan? Dia mestinya nggak bisa di perairan tanpa perahu selama hidupnya, tiba-tiba dia mau keluar dari perahu, nginjek kaki di atas air. Itu naik level loh. Ya, kita aja mungkin nggak berani gitu ya, kalau kita udah ngerti segala sesuatu, kita seumur hidup kita lakuin, nah mungkin kita tiba-tiba kayak, wah ini sih nggak masuk akal, aku mau lakuin yang lebih nggak masuk akal lagi. Nah, itu kan butuh butuh iman yang gede banget ya. Itu butuh keluar dari zona nyaman gitu. Nah, si Petrus itu udah naik level sebenarnya secara pikiran, secara iman tuh udah naik level banget, dan dia berhasil berjalan. Nah, tapi ketika dia, Alkitab bilang dia lihat fokusnya kemana-mana, lihat angin, lihat air, nah baru dia akhirnya takut dan akhirnya dia jatuh. Nah, ini ketakutan itu bahaya. Nah, Petrus yang udah naik level jatuh karena ketakutan. Jangan sampai kita kayak gitu, ketakutan. Kedua, putus asa. Putus asa itu perasaan kehilangan di dalam batin yang menyebabkan kita tawar hati dan hilang harapan. Karena keadaan yang ada telah menghalangi kita untuk mengerti maksud Allah. Ya, jadi ketika kita nggak ngerti maksud Allah, kita kayak tawar hati dan hilang harapan. Nah, itu putus asa tuh. Ya, Tuhan apa sih maksudmu Tuhan? Aku nggak ngerti. Dan akhirnya kita jadi tawar hati dan kesana, aduh, aku mau udah gak punya harapan lagi deh. Nah, itu putus asa tuh kayak gitu. Nah, putus asa ini yang bikin kita hilang harapan sama Tuhan, itu juga akan menghalangi kita buat naik level dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan mestinya selalu ada harapan. Nah, ini penghalang kedua yang biasa orang suka punyai gitu ya, putus asa. Ketiga, kekecewaan. Nah, kekecewaan adalah luka batin yang timbul akibat kandasnya harapan kita terhadap orang yang mengecewakan kita. Nah, jadi kita punya ekspektasi, oh harusnya aku diperlakukan seperti ini, harusnya orang lain berbuat seperti ini. Nah, tapi kita nggak dapat itu, ya kita nggak dapat itu dan akhirnya kita kecewa. Ya ada luka batin yang timbul jadinya. Nah ini kekecewaan. Kekecewaan ini kalau nggak diobatin, ya bisa jadi penghalang juga. Ya kita akan tenggelam gitu, tenggelam dalam luka batin kita karena kekecewaan. Yang ketiga, yang keempat, stres. Nah ini mungkin paling banyak mungkin ya dia di anak muda zaman now. Ya stres, ya ada tekanan yang datang dalam kehidupan saat kita berusaha menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Nah, jadi stres itu bukan karena tekanan sebenarnya. Nah, tapi stres itu karena kita hadapin tekanan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau kita hadapin bersama dengan Tuhan, tekanan, yaitu nggak bakal stres. Nah, jadi kalau kita udah stres itu sebenarnya alarm tuh. Ya, rasa stres itu sebenarnya alarm kalau kita butuh Tuhan. Ya, rasa stres itu sebenarnya alarm kalau kita butuh Tuhan. Ya, karena itu ya, ketika kita pakai kekuatan kita sendiri ya teman-teman, kalau tahu yang namanya otot pun bisa stres namanya, stres otot. Ya, jadi terlalu terlalu apa sih namanya, terlalu tertekan gitu ya mungkin ya, terlalu tertekan bahasanya. Kenapa? Karena ya kalau kita angkat sesuatu yang terlalu berat di luar kekuatan kita, ya di luar kapasitas kekuatan kita, yang namanya otot akan stres. Ya itu bisa bisa bahaya buat otot ya, bisa cedera. Nah kayak gitu, ya kira stres tuh kayak gitu. Ketika kita ngadepin sesuatu hal yang kita rasa terlalu berat dan akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri, akhirnya jadi stres. Nah stres ini juga penghalang kita buat naik level dalam Tuhan. Ya, jadi 4 hal ini yang paling sering kita temuin mestinya, dan mungkin ada dari kita semua masing-masing, kita lagi punya penghalang ini. Yang aku pun akui aku ada penghalang di sini, salah satunya, 2 malah lebih tepatnya. Nah, jadi jangan sampai 4 hal ini menghalangi kita, teman-teman. Ketakutan, putus asa, kecewaan, stres. Kita ulang singkat ya. Ketakutan itu apa? Ketika kita
nggak bisa mengendalikan sesuatu, ya, dan kita juga nggak mau kasih kendali kepada Tuhan, nah kita akan takut. Ya, ketika kita nggak bisa mengendalikan sesuatu dan kita nggak mau kasih kendali hidup kita kepada Tuhan, kita akan jadi takut. Nah, putus asa ketika kita nggak ngerti maksud Allah, terus kita jadi tawar hati dan hilang harapan. Kita akan jadi putus asa. Kekecewaan adalah ketika kita punya ekspektasi dan kita nggak dapet itu, akhirnya timbullah luka batin. Terus ada stres, ya, ketika kita ngadepin tekanan, yang mana tekanan itu pasti ada, mau kita bareng Tuhan ataupun tidak bareng Tuhan, tekanan hidup pasti ada. Nah, tapi stres itu terjadi ketika tekanan itu datang dan kita pakai kekuatan kita sendiri tanpa kita ngandelin Tuhan. Nah, kita akan jadi stres. Nah, ini 4 penghalang yang harus kita lawan. Nah, tanyakan pada dirimu sendiri. 1. Apakah saat ini saya tunduk kepada kehendak Allah, apapun itu maksudnya? Ya, apapun yang terjadi di hidup kita, hal-hal nggak enak, kita tuh tunduk nggak sih kepada Tuhan? Ketika kita tunduk, itu adalah langkah pertama kita bisa naik level dalam Tuhan. Ya, apakah saat ini saya tunduk kepada kehendak Allah, apapun itu maksudnya? Yang kedua, apakah saya memberi diri untuk dipimpin Roh Allah daripada membiarkan kehendak saya sendiri jadi batu sandungan? Ya, apakah saya memberi diri untuk dipimpin Roh Allah daripada membiarkan kehendak saya sendiri jadi batu sandungan? Kadang-kadang kehendak kita sendiri itu bisa jadi batu sandungan. Contoh, Petrus. Ya, Petrus itu banyak batu sandungannya karena kehendaknya sendiri, ya. Karena kehendaknya sendiri. Kita bisa lihat dia ditengking sama Tuhan Yesus gitu ya. Nyahlah kau iblis gitu kan. Sakit hati gak sih kalau jadi Petrus? Aku sih mungkin sakit hati kalau jadi Petrus ya. Digituin sama Tuhan Yesus loh. Nah, kenapa? Karena ya dia itu punya kehendaknya sendiri. Ya dia nggak ngerti maksud Tuhan. Ya dia punya kehendak sendiri dan akhirnya itu jadi batu sandungan malah. Nah, itu jangan sampai kita kayak gitu. Biarkan diri kita dipimpin Roh Allah sampai kita nggak dipimpin kehendak kita sendiri gitu ya, nggak dipimpin sama kehendak kita sendiri. Karena kalau kehendak kita sendiri tanpa dipimpin Roh Tuhan, itu kan jadi batu sandungan. Pasti lama-lama kita akan kepleset, kita akan tersandung. Ketiga, apakah yang memotivasi dan mendorong saya dalam menjalani sesuatu itu kepentingan saya sendiri atau kepentingan Allah? Ya. Apa motivasi kita dan apa yang dorong kita dalam menjalani sesuatu hal yang katanya buat Tuhan? Nah, itu kepentingan saya sendiri atau kepentingan Tuhan? Ya, banyak orang pakai bungkusnya rohani gitu ya. Wah, ini demi pekerjaan Tuhan, demi pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya buat kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Ini nggak bisa dinilai orang lain. Ini cuma kita doang yang bisa nilai gitu ya. Yang makanya kita harus renungin juga. Aku juga banyak merenung akhir-akhir ini. Yang aku kerjain buat Tuhan tuh beneran kepentingan Tuhan atau kepentingan aku sendiri. Nah, itu kita harus setiap hari tuh cek motivasi kita. Ya, jangan sampai kita nggak sadar ya. Banyak hamba Tuhan yang dari mungkin awalnya murni pengen memuliakan Tuhan sampai akhirnya dia jadi politik-politikan dalam gereja, haus kekuasaan, haus uang mungkin, haus popularitas segala macam. Nah, jangan sampai motivasi kita akhirnya jadi motivasi kepentingan kita sendiri. Ya, ini pertanyaan penutup. Ya, 3 hal ini. Kalau kita mau naik level dalam Tuhan, ini. Ya, ini. Apakah saat ini saya tunduk kepada kehendak Allah, apapun itu maksudnya? Sama kayak Yusuf, dia 13 tahun. Ya, 13 tahun dia nggak ngerti maksud Allah mungkin. Awal ditunjukin mimpi jadi pemimpin saudara-saudaranya, tapi malah jadi budak, jadi masuk penjara, tahanan. Nah, itu kan gak masuk akal. Nah, tapi Yusuf tetap tunduk. Nah, bisa gak sih kita tetap tunduk kepada kehendak Allah, apapun itu maksud Tuhan. Serah Tuhan, maunya apa. Ini syarat pertama kita naik level. Ya, apakah saya memberi diri untuk dipimpin Roh Allah
daripada membiarkan kehendak saya sendiri jadi batu sandungan. Ada nggak sih hal-hal yang masih kita biarin, kita masih mau ini, masih mau itu, masih mau santai-santai, masih mau main game doang, masih mau nonton film terus, daripada baca Alkitab segala macam. Masih nggak sih kita biarin kehendak kita jadi batu sandungan? Batu sandungan ini yang bikin kita nggak naik level. Ya, kita harus pilih diri kita dipimpin Roh Tuhan. Dan apakah yang memotivasi dan mendorong saya dalam menjalani sesuatu? Ya, apakah itu kepentingan kita sendiri atau kepentingan Tuhan? Nah, jangan sampai motivasi kita jadi ngaco. Ya, akhirnya bukannya jalan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, malah jadi memuliakan iblis. Ya, jangan sampai kayak gitu. Itu serem banget. Ya, oke teman-teman. Ini 3 hal ini aja penutupnya. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan bisa dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau naik level dalam Engkau, kami harus setia dengan apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarkan kami pakai talenta kami Tuhan, kami kembangkan dengan setia, karena kami tahu apa yang Kau beri di hidup kami bisa dikembangkan. Jadi kami mau setia Tuhan dalam mengembangkan apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami, biar kami lakukan semua dengan setia. Kami ingin Tuhan jadi seperti Yusuf, bisa setia dalam prosesnya, dalam promosi kami Tuhan dalam Engkau. Kau yang pasti akan promosikan kami, tapi kami tahu Tuhan, ketika Kau mempromosikan kami butuh proses. Kau akan bentuk kami jadi semakin serupa dengan Kristus. Segala hal negatif di hidup kami akan Kau kikis Tuhan. Sifat buruk kami Kau proses supaya hilang semuanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, proses yang dari Engkau pasti memurnikan kami sampai akhirnya kami benar-benar bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau Tuhan juga kami ingin renungkan apa yang jadi penghalang di hidup kami, ketakutan, putus asa, kekecewaan, stres. Itu semua adalah 4 hal bukti kalau itu kami belum mengandalkan Engkau. Ya, kalau kami mengandalkan Engkau 100%, kami nggak mungkin bisa mengalami ketakutan, kami nggak mungkin bisa kecewa, kami nggak mungkin bisa putus asa, kami nggak mungkin bisa stres. Kami percaya Tuhan, 4 perasaan itu kalau ada di antara kami yang masih mengalami itu, termasuk aku sendiri Tuhan, itu ada alarm buat kami. Ya, itu adalah alarm buat kami supaya kami benar-benar bisa mengandalkan Engkau. Ya, itu pengingat buat kami Tuhan supaya kami lebih intim dengan Engkau, lebih mengandalkan Engkau lebih dari sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Kau akan bawa kami naik level ketika kami benar-benar berserah kepadamu, ketika kami semuanya serba Kristus, bukan serba aku, tapi serba Kristus. Nah, bimbing kami Tuhan, supaya kami punya hati dan pikiran yang benar-benar terpusat kepadamu Tuhan, bukan kepusat kepada maunya kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memusatkan perhatian kami kepadamu, kami pusatkan semua fokus kehidupan kami kepadamu 100% untuk Yesus Kristus. Tanpa perlu kami minta, Kau akan bawa kami naik. Kami akan jadi kepala dan bukan jadi ekor ketika kami mendengarkan suara-Mu dengan setia. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.